Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi parasit. Tapi terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Juslianti dari Prodi Pendidikan Biologi dari kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang parasit. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam makhluk hidup lain tanpa memberikan bantuan atau manfaat dari makhluk hidup lainnya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa plasmodium atau penyebab malaria di dalam darah. Parasit cacing. Adapun komponen parasit yaitu parasit cacing. Parasit cacing adalah cacing yang hidup sebagian besar pada organisme lain, baik hewan ataupun tumbuhan. Mereka adalah organisme yang seperti cacing yang hidup dan makan pada tumbuhan yang ditumpangi serta menerima makanan dan menyerap nutrisi yang ditumpangi. Adapun jenis cacing adapun beberapa jenis cacing parasit yang terdapat pada hewan atau manusia, yaitu yang pertama cacing gelang, yang kedua cacing hati, yang ketiga cacing kremi, yang keempat cacing pipi, yang kelima cacing pita, terus yang keenam yaitu cacing tabung. Jenis parasit cacing yang terdapat pada tumbuhan yaitu yang pertama cacing paru-paru atau akar, terus yang kedua cacing nematoda atau nematoda akar. Terus adapun penjelasan tentang bahaya keberadaan parasit serta upaya yang dapat ditimbulkan oleh parasit sehingga menyebabkan infeksi parasit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infeksi parasit. Infeksi parasit adalah tumbuhan atau serangan organisme parasit terhadap organ tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit. Parasit merupakan organisme yang hidup di organisme lain. Infeksi parasit biasanya terjadi karena organisme tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau kulit. Parasit yang masuk melalui mulut dan tertelan pada bertahan di dalam usus atau membuat lubang dalam dinding usus sehingga menyerang organ lain. Sedangkan infeksi pada parasit kulit melalui kulit yaitu sering terjadi pada gigitan vektor atau penyebar penyakit, misalnya serangga yang membawa parasit. Parasit yang menimbulkan penyakit dapat berupa organisme bersel satu, contohnya protozoa, misalnya amoeba, hingga cacing yang berukuran lebih besar memiliki organ internal. Terus adapun gejala infeksi parasit. Gejala infeksi parasit pada manusia tergantung dari jenis parasit yang menyerang dan berkembang di dalam tubuh.
berkembang di dalam tubuh yang disebarkan melalui hubungan seksual hubungan seksual hubungan seksual seringkali tidak menimbulkan gejala. Bila muncul gejala, terdapat beberapa contoh, yaitu iritasi, gatal, dan kemerahan pada kulit sekitar kelamin. Sekitar kelamin mengeluarkan cairan yang tidak biasa di area kelamin. Infeksi parasit protozoa juga dapat menimbulkan gangguan saluran pencernaan seperti pada penyakit giardiasis yang gejalanya berupa diare, sakit perut, tinja berminyak hingga dehidrasi. Adapun penyebab dan jenis infeksi parasit, yaitu terdapat 3 jenis utama parasit yang sering menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu protozoa, cacing, dan eksproparasit. Parasit protozoa merupakan organisme bersel satu yang dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui gigitan serangga atau melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi fases manusia atau terinfeksi parasit. Berdasarkan pergerakan protozoa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama amoeba, yang kedua yaitu flagellata, yang ketiga yaitu ciliata, yang keempat yaitu protozoa. Di mana cacing merupakan organisme yang dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Adapun di tubuh manusia, di sini terdapat 3 jenis cacing yang menjadi parasit di dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama Platyhelminthes atau cacing pipi, yang kedua yaitu Acanthocephala atau cacing kepala duri, terus yang ketiga yaitu nematoda atau termasuk cacing gelang. Adapun penularan atau faktor resiko infeksi parasit, yaitu penyebaran infeksi parasit dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain yaitu air, tanah, tinja, serta makanan terkontaminasi parasit dan tertelan. Cara lain adalah penyebaran melalui faktor atau pembawa penyakit, contohnya malaria. Malaria disebarkan melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit plasmodium. Terus di sini plasmodium. Namun ada beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih besar terinfeksi parasit, antara lain yaitu yang pertama, orang yang menderita gangguan sistem kekebalan tubuh, yang kedua, berada di area yang kekurangan pasokan air bersih atau minuman, yang ketiga, bekerja di tempat penitipan anak atau lokasi yang menyebabkan pekerja melakukan kontak dengan tanah, yang keempat yaitu berenang di sungai, danau, atau kolam yang ditempati parasit. Terus yang kelima, memiliki hewan pemeliharaan yang mungkin melakukan kontak dengan hewan terinfeksi parasit. Terus yang keenam yaitu orang yang ditinggal atau berpergian ke wilayah tropis atau subtropis. Di sini adapun diagnosis infeksi parasit saat pasien diduga terkena infeksi parasit, maka dokter akan melakukan pemeriksaan diagnostik di laboratorium melalui sampel darah, tinja, urin, serta dahak atau lendir pasien. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengidentifikasi antibodi
antibodi atau protein melindungi diri dari serangan parasit. Terus adapun pengobatan infeksi parasit, yaitu pengobatan infeksi parasit tergantung dari penyebab dan tingkat keparahannya. Sebagai infeksi parasit dapat dipilih dengan dapat pulih dengan sendirinya sehingga tidak menularkan melakukan pengobatan. Terus adapun pencegahan infeksi parasit, yaitu yang pertama mencuci tangan hingga bersih, yang kedua yaitu memasak makanan sampai matang sempurna, yang ketiga yaitu mengkonsumsi air dalam kemasan, yang keempat yaitu berhati-hati jangan sampai tertelan air dari sungai, kolam atau danau, yang kelima yaitu melakukan hubungan seksual yang aman. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan melalui video. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.